Shalom Bapak Ibu semua. Selamat malam. Perikop kali ini kehidupan baru. Ya, karena Paskah itu adalah suatu kehidupan baru. Dulu ketika saya masih sekolah minggu, saya bertanya-tanya dalam hati, mengapa setiap Paskah kita selalu diberi telur, ya. Ternyata dalam telur itu ada waktunya untuk menetas, dan setelah menetas ada kehidupan baru. Telur di sini menggambarkan gua Tuhan Yesus di mana Dia disalibkan, dan waktunya tidak lama karena selang 3 hari malaikat itu datang mengguncangkan gua itu, dan terjadilah keajaiban seperti telur yang mau menetas tadi, ya. Pasti telur itu juga berguncang ketika mau pecah, dan akhirnya kehidupan baru itu terjadi dari sini. Paskah membawa kita selalu ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Mengapa disebut luar biasa? Karena tidak ada seorang pun yang sanggup mampu menggantikan Dia. Disiksa, disalibkan, dipaku kaki dan tangannya, ditombak lambungnya, siapa yang sanggup? Saya kira tidak ada yang sanggup, ya. Dan kehidupan yang lama kita sudah dihancurkan oleh penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian kehidupan yang baru itu kita isi dengan ibadah, ya, karena ibadah itu penting. Ibadah itu berguna dalam segala hal. 1 Timotius 4 ayat 8 seperti yang sudah kita bahas kemarin, ya. Kita isi dengan pujian dan penyembahan setiap hari. Kita isi dengan doa dan puasa. Kita isi dengan mengikuti kontras secara rutin. Itulah tanda syukur kita kepada Tuhan, ya. Ayat Mas terdapat di dalam Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya dulu. Mari kita lihat tempat Ia berbaring, dan itu adalah satu bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dan saat itu malaikat Tuhan menyuruh kita melihat tempat Tuhan Yesus dibaringkan saat itu, ya. Tapi untuk saat ini kita percaya walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya karena iman kita, ya, bahwa ada kehidupan baru setelah Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat Paskah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membawakan renungan Paskah. Paskah adalah sebagai hari raya yang kita peringati hari kebangkitannya Tuhan kita Yesus Kristus. Paskah dirayakan sejak zaman dahulu oleh bangsa Israel, dan Tuhan memberikan sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Paskah pada mulanya merupakan hari raya untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kalau kita mau lihat dari Injil Kisah Rasul 13 ayat 39, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi kita hanya bisa dapatkan itu hanya di dalam Kristus. Keluarnya kita manusia dari perbudakan dosa oleh karena Kristus Tuhan kita. Dan kita lihat lagi di Injil Matius 26 ayat 28.
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Paskah adalah kita belajar dari bangsa Israel, yaitu bangsa Israel luput dari maut oleh karena darah domba. Oleh karena percikan darah domba yang di atas jenang pintu. Bahwa ini membuktikan hidup kita juga terluput dari dosa, kebinasaan kekal karena Kristus. Kita diluputkan dari maut oleh karena darah Yesus. Kalau kita lihat lagi di Injil Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan pada malam Paskah, bangsa Israel memakan daging domba yang tak bercacat celah. Dan Tuhan Yesus pun juga pada malam sebelum ia ditangkap, belum diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkan, memberikan kepada muridnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba yang tak bercacat celah. Tubuhnya terpecah, terkoyak untuk penebusan dosa kita. Kita adalah satu dengan Kristus. Hidup kita bukannya kita lagi, tapi kita hidup oleh Kristus. Hidup iman kita adalah iman yang tak mendua, tetapi iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka dari itu pada kesempatan kita masih harus benar sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan ia sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita semua. Kiranya makna renungan Paskah ini membangkitkan kita agar kita lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita hargai pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini merupakan perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, berarti kemenangan iman Kristen. Dan ini merupakan penggenapan dari nubuat mengenai Mesias yang terdapat dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Siapa dari kita pengikut Kristus yang tidak beriman dan bersyukur atas kematian dan kebangkitannya, kita sadar bahwa kedua peristiwa penting ini menentukan baik kekristenan dan kehidupan iman kita yang tidak dapat dipisah dan mengandung arti teologis yang mencenangkan. Apabila Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka untuk apa iman percaya kita? Kita pun masih hidup dalam dosa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, Injil hanyalah sebagai bukti cerita fiksi belaka, dan percuma Injil diberitakan ke seluruh penjuru dunia. Namun dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari yang ketiga, Injil adalah ya dan amin. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya dan kita semua. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kebangkitan Yesus Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oleh sebab itu, dalam perayaan Paskah ini, marilah kita bangkitkan iman, harap, dan kasih kita, sebab Dia yang bangkit telah mengubah kehidupan kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Berea. Beberapa hari lagi kita akan memperingati hari-hari sengsara Yesus, di mana Tuhan Yesus akan mati disalibkan untuk dosa-dosa kita semua. Sebelum hari-hari Tuhan Yesus menghadapi sengsaranya, di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Dan ia membawa Petrus juga kedua anaknya, di mana waktu itu dia merasakan yang sangat sedih dan juga gentar. Karena Tuhan Yesus pun merasakan sebagai manusia memiliki rasa takut yang luar biasa dan juga mempunyai hati yang begitu gentar sekali ya menghadapi semua itu. Tuhan katakan kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya untuk murid-muridnya menemani Tuhan Yesus berdoa dan berjaga-jaga. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki Bapa." Tuhan katakan kalau bisa cawan itu dilalukan dari Tuhan Yesus, karena dia merasakan ketakutan yang luar biasa, di mana waktu itu dikatakan peluhnya sampai mengeluarkan darah karena merasakan takut yang begitu luar biasa ya. Tetapi sekali lagi dikatakan semuanya itu biarlah hanya kehendak-Mu saja Bapa yang jadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Ayat renungan kita terdapat di Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Perikopnya kebangkitan Yesus. Jadi perempuan-perempuan yang bersama Yesus dari Galilea seperti Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus, pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Sesampai di kubur, mereka mendapati batu yang sudah terguling dari kubur itu. Sementara mereka termangu-mangu karena kaget, tiba-tiba ada dua orang dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan. Kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yesus telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan Yesus kepada kamu ketika di Galilea, yaitu Anak Manusia harus diserahkan kepada orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Maka mereka pun teringat akan perkataan Yesus dan mereka menceritakan kepada 11 murid-murid Yesus. Tetapi mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Hanya Petrus yang cepat pergi ke kubur itu, dan ia melihat kubur itu telah kosong. Hanya ada kain kafan saja yang ada di situ. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Bahwa Yesus rela mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati untuk kita semua yang telah menerima anugerah keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.
Salam, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Saat ini saya mau bawakan renungan yang diambil dari Markus 14 ayat 18 sampai 21 yang saya beri judul Musuh dalam Selimut. Saya bacakan ayatnya. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan bersama dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari antara kamu yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Ya, puji Tuhan ya. Dalam pembacaan ayat tadi kita akan simak sedikit ya, ketika Yesus sedang makan bersama dengan murid-muridnya dan dia berbicara, "Sesungguhnya salah seorang dari kamu akan menyerahkan aku." Nah, Yesus berkata salah seorang dari kamu akan menyerahkan aku. Sehingga murid-muridnya bertanya-tanya, "Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan." Nah, Yesus menjawab, "Orang itu ialah salah satu dari kamu yang 12 ini, yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Nah, jadi murid-muridnya itu udah kebingungan siapa di antara mereka ya yang akan menyerahkan Yesus. Dan kita tahu yang menyerahkan Yesus itu adalah Yudas Iskariot ya, yang menyerahkan Yesus kepada pemimpin Yahudi dengan imbalan hanya 30 keping uang perak ya. Karena itu saya berikan judul tadi, yaitu Musuh dalam Selimut, yaitu yang ada musuh di dalam satu lingkungan atau satu keluarganya ya, atau satu murid-murid Yesus itu. Karena itu ini juga menjadi pembelajaran buat kita. Janganlah kita sekali lagi ya menjual Yesus dengan perluan apapun juga ya. Karena hanya orang-orang yang tidak berterima kasih, yang tidak bertanggung jawab saja yang bisa melakukan itu. Biarlah pada saat ini juga kita akan terus belajar, lebih setia lagi dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita menomorsatukan Tuhan. Janganlah kita punya pikiran untuk menjual Yesus atau menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya, walau masalah apapun juga. Amin untuk firman Tuhan. Salam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Puji Tuhan ya, saudara ya, walaupun kita ibadah online, tapi kita tetap semangat. Nggak lama lagi kita akan merayakan Paskah. Puji Tuhan ya, hati kita penuh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Sampai di sini
pemikiran saya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Saya baca di ayat 2 Korintus 4 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Jadi kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, lalu Ia bangkit di antara orang mati dan naik ke surga sesuai dengan firman Allah, disebut hari Paskah. Lalu apa yang kita dapat dari kematian Yesus, yaitu firman Allah digenapi, penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sampaikan kebenaran firman Allah. Di dalam namanya ada pertobatan dan pengampunan dosa. Oleh karena itu, kita jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Sekian sharing dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam sehat selalu semuanya. Kita tetap jaga kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatan pula. Dimanapun kita berada, tetapi kita tetap semangat. Walaupun dalam ibadah online Kontas Berea masa COVID-19 ini, kita tetap semangat. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah pada tanggal 2 April 2021. Dan kita akan mengenang Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Di sini saya akan mengambil tema Yesus menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Saya ambil di ayat Yohanes 10 ayat 18. Yesus dipakukan pada kayu salib sebab orang-orang jahat membenci Dia. Sebenarnya kematiannya memang sudah ada dalam rencana Allah. Atas kehendaknya sendiri, Yesus menyerahkannya nyawanya untuk menyelamatkan Anda dan saya dari dosa-dosa kita. Yesus berkata, "Tak seorang pun mengambilnya nyawaku daripadaku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Shalom saudara semua. Setiap tahun kita merayakan Paskah, yaitu kisah tentang kasih Allah yang luar biasa dalam pengorbanannya bagi kita orang berdosa. Kita mau baca di dalam Markus 11 ayat 9 sampai dengan 10. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Di sini mereka mengeluh-ngeluhkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja di atas segala raja yang menebus dosa kita sebagai orang-orang berdosa, dan kita diselamatkan oleh Dia, oleh pengorbanannya di kayu salib. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Terpujilah Dia untuk selama-lamanya. Amin. Ada beberapa ayat mengenai Paskah. Saya akan membacakan satu ayat
di Roma 6 ayat 8 sampai 10. Ayat 8 mengatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat yang 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat yang ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Karya terbesar